Halo, menyapa Anda semua. Halo, sama-sama. udah datang. Tahukah Anda di dunia ini terdapat dua jenis gajah, yaitu gajah Asia dan juga gajah Afrika. Pada kesempatan sore hari ini di hadapan kita semua hadir gajah Sumatera kami yang bernama Gajah Dian, yang merupakan spesies gajah Asia yang berasal dari Pulau Sumatera yang memiliki nama latin Erebus maximus sumatranus. Bersama dengan saya kita yang akan mengenal lebih dekat tentang gajah Asia. Sahabat-sahabat, tahukah Anda di Taman Safari Indonesia termasuk di Solo Safari memiliki melakukan program training and conditioning. Training and conditioning merupakan suatu program yang dilakukan untuk mengenal satwa pada saat melakukan aktivitas tertentu. Dan training and conditioning ini pula memberikan peluang medis dalam pemeriksaan kesehatan. Oke, untuk yang pertama bersama dengan Mbak Hotong adalah training and conditioning telinga gajah. Pada training and conditioning telinga gajah, spesies akan mengambil sampel darah yang ada pada dinding udara di telinga gajah. Kemudian sampel dari sampel darah tersebut akan dimasukkan ke dalam laboratorium. Dan dari hasil laboratorium dapat kita ketahui apakah gajahnya dalam kondisi sehat ataupun sedang sakit. Selanjutnya kita akan melakukan training and conditioning kaki gajah. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, gajah mereka memiliki berapa kaki? Berapa tah? Pada kaki betul sekali. Dan tahukah Anda ternyata jumlah kaki pada gajah itu berbeda-beda loh, antara kaki bagian depan dengan kaki bagian belakang. Dan akan dibuat oleh gajah Dian di sebelah kiri panggung bagaimana jumlah dan bentuk kuku kaki pada gajah Asia. Nah, sekian sahabat-sahabat, jumlah kuku kaki pada gajah Asia adalah 5 di bagian depan dan juga 4 kuku kaki bagian belakang saja. Dan bersama dengan Pak Hotong, gajah Dian akan segera menuju ke sebelah kanan panggung. Menunjukkan kepada kita lagi bagaimana jumlah dan bentuk kuku kaki pada gajah. Nah, kali ini berbeda ya sahabat-sahabat ya, untuk spesies gajah Afrika yang mana mereka hanya memiliki 4 kuku kaki bagian depan dan juga 3 kuku kaki bagian belakang saja. Setelah sampai di sebelah kanan panggung dan sebelah sahabat-sahabat, bagaimana jumlah dan bentuk kuku kaki pada gajah Asia. Wow, terima kasih gajah Dian, tepuk tangan dulu dong untuk gajah Dian. Tepuk tangan. Sama seperti kita manusia, gajah juga Kasihan gajahnya nggak ditepuk tangan. Biasanya mereka beristirahat selama 6 hingga 8 jam saja. Dan gajah dapat beristirahat dalam berbagai posisi, yaitu posisi duduk, rebahan, bahkan dalam posisi jaga atau berdiri. Dan maka kita lihat sama-sama bagaimana gajah Dian mendemonstrasikan gajah pada saat beristirahat dalam posisi duduk. Tampakah Anda sama-sama pada saat gajah beristirahat dalam posisi rebahan, biasanya mereka akan menempatkan telinganya di atas tanah. Hal ini menunjukkan untuk mendeteksi apakah akan ada ancaman atau bahaya yang akan mendekat. Dan demikian sahabat-sahabat, gajah merupakan mamalia darat pertama yang dapat merasakan akan ada terjadinya gempa bumi. Dan sekalian bukan lagi dong untuk gajah Dian. Selanjutnya kita akan lakukan training and conditioning di bidang mulut. Dan kita lihat sama-sama sahabat-sahabat, kondisi mulut gajah yang sehat adalah berwarna pink dan tidak berlendir ya. Sekarang untuk jumlah gigi gajah tersebut yaitu 24 buah gigi belakang dan kebanyakan 6 buah gigi pada sebelah sisinya. Di sisi atas, bawah,
satwa. Sahabat satwa, selanjutnya kita akan lihat sama-sama bagaimana bagian dari belakang tubuh gajah. Dan dia balik kanan. Gerak. Seperti inilah sahabat satwa bagaimana bagian dari belakang tubuh gajah. Apakah Anda pada saat gajah mengangkat kakinya, apakah ada bara yang amat tebal di bagian telapak kaki gajah? Pengalaman tersebut sahabat satwa berfungsi untuk menopang berat badan gajah dan juga meredam suara pada saat gajah berjalan. Dan apakah Anda sahabat satwa di pengalaman tersebut juga terdapat gelombang atau gotikan-gotikan yang mana dengan bahwasanya gajah itu dalam kondisi sehat? Dan apakah Anda sahabat satwa saat ini gajah dia memiliki berat badan sekitar 2,9 ton. Wow, dengan berat badan seberat itu kita tidak bisa ya mendengar bagaimana suara langkah kaki gajah. Selanjutnya sahabat satwa kita akan lihat sama-sama lagi bagaimana gajah meraih makanannya yang letaknya tinggi di atas pohon. Satu hal yang unik dari gajah adalah belalai. Dari gajah merupakan perpanjangan antara bibir atas dan gandum. Dari gajah terdapat satu rumah jambu yang digunakan untuk mencubit makanan yang berukuran kecil. Sedangkan oleh gajah yang sangat tinggi yaitu meraih satu buah jagung. Salah satu gajah mampu meraih makanannya hingga ketinggian 7 meter. Wow, sudah didapatkan oleh kejadian dan kejadian akan mengambil sekali lagi sahabat satwa. Kita beri semangat dulu dong, kita tepuk tangan untuk gajah dia. Luar biasa gajah dia telah berhasil. Sahabat satwa, selain gajah mampu meraih makanannya yang letaknya tinggi, gajah juga mampu merobohkan pohon-pohon besar. Pada saat gajah merobohkan pohon-pohon besar, maka mereka akan mendapatkan makanan dan juga membantu dalam meregenerasi lingkungan. Dan sesaat lagi sahabat satwa, kita akan lihat sama-sama bagaimana gajah dia mendemonstrasikan gajah pada saat merobohkan pohon-pohon besar. Dan telah bersama dengan pohon di sebelah kiri panggung, kita hitung sama-sama sahabat satwa. 1, 2, 3. Sudah dimakan oleh gajah dia. Kita tepuk tangan lagi dong untuk gajah dia. Selain dari gajah dapat merobohkan pohon-pohon besar, dari gajah Jangan juga dilempar mampu gajahnya. mendorong gelombang kayu yang amat besar, yang beratnya bisa mencapai 300 kilo. Dan sekarang kita lihat sama-sama bagaimana gajah dia dalam mendorong gelombang kayu yang amat besar. Gajah merupakan satwa penjelajah hutan. Dari adanya jangan. luas, yaitu mencapai 17 hektar. Tam, jangan, Tam. Tam, nggak boleh, Tam. Tam. Gajah terlihat sangat tempur, akan tetapi dari Nanti gajah ditangkap itu kuat. security-nya. Ini merupakan gajah tersusun atau 100 Sangat sel otot yang menyusunnya. Wow, gajah dia sudah berhasil. Tepuk tangan lagi dong Kenapa, untuk Tom? gajah dia. Salah satu tahukah Anda, mahkot merupakan kebutuhan khusus untuk merawat satwa gajah. Di sini di Solo Safari selain para petani rutin melakukan program training and conditioning, para petani juga rutin memberikan vitamin untuk gajah-gajah kami. Yang Ya, telah kasih dikenal nama oleh malu. mahkot, Malu. tidak tersebut akan dimasukkan ke dalam Kenapa? buah favorit gajah. Dan sesaat lagi kita lihat sama-sama Hah? yang pemberian vitamin untuk Celana dalamnya. gajah dia sahabat satwa. Itu lo miring nih. Dan alhamdulillah sahabat satwa sudah dipegang oleh mahkot. 1, Dah. 2, dan 3. Tepuk tangan dulu dong untuk mahkot. Selain gajah mampu memakan makanan yang bertekstur lembut, gajah juga dapat memakan makanan yang bertekstur keras dan juga besar. Sesaat lagi kita akan lihat sama-sama bagaimana gajah dia dapat memakan buah yang bertekstur keras dan juga besar. Oke, kita akan menunggu
buah kelapa. Biasanya sama-sama gajah akan Wih. melingkarkan belalai mereka pada buah yang Emang bisa. berukuran besar. Dalam sembilan sama-sama dan biasanya juga sama-sama, mereka akan dibantu oleh gigi-gigi mereka untuk memilah bagian mana yang akan dimakan dan bagian mana yang tidak akan dimakan. Biasanya juga sama-sama gajah akan menginjak Ya, buah yang diinjak. bertekstur keras tadi. Sebenarnya oleh gajah dia saat ini. Kalau sama-sama saat ini gajah dia berusia 52 tahun. Dan gajah dalam bertahan hidup hingga usia 80 tahun. Di sini kami mengajak Anda semua untuk mencintai, menyayangi, serta melestarikan gajah-gajah yang ada di dunia. Dengan memberikan vitamin dan juga buah-buahan yang akan menutup jiwa kita pada kesempatan hari ini. Bersama dengan saya Bima dan juga Ini kurang sebentar lagi.